Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pagi ini, detik ini, Allah masih memberikan kepada kita semangat untuk melaksanakan ibadah. Allah masih meletakkan keimanan ke hati kita sehingga hati kita senantiasa ingat kepada Allah. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua orang Allah berikan nikmat keimanan ini. Kemudian salawat beserta salam tak henti-hentinya kita sampaikan, kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa salawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah kitab karangan dari Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zainu, karangan Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zainu yang berjudul Kaifa nurabbi auladana wa ma huwa wajibul abai wal abana. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita dan apa kewajiban seorang bapa serta kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya. Di dalam kitab ini Syekh meletakkan paling atas ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Hadisun muttafaqun alaih. Pesan Syekh yang pertama kali, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah kalian berlaku adil terhadap anak-anak kalian. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita ketahui, kata Syekh, inna kullu ummin wa abin, sesungguhnya setiap ibu dan setiap bapa, khususnya orang tua, yuridani sa'adatu li auladihim, mereka orang tua sangat menginginkan kebahagiaan bagi anak-anak mereka. Kemudian poin yang kedua, lil muallimina wal muallimati alladzina hum al uswatu litullabihim, hendaklah bagi seorang guru baik dia perempuan maupun laki-laki, maka hendaklah mereka menjadi suri tauladan bagi murid-murid mereka. Dan yang ketiga, ila tullabi wat talibati alladzina yuriduna an-najah, dan begitu juga hendaklah bagi para pelajar
baik dia laki-laki maupun perempuan, hendaklah mereka tanamkan dalam diri mereka agar mereka mendapatkan kebahagiaan atau kesuksesan. Kemudian yang keempat, ilal abai wal abanai jami'an, kepada bapak atau orang tua serta anak-anak semuanya, uqaddimu lahum hadhihi risalah, sengaja saya buat tulisan ini untuk mereka. Sa'ilal maula ayyan fa'abihal qurra'u wa yaj'aluha khasiyatun lahna, dan saya berharap tulisan ini bermanfaat bagi mereka dan merupakan timbangan keikhlasan, kebaikan yang kita dapatkan nanti di akhirat kelak. Muhammad Ibnu Jamil Zainu. Kemudian pada poin pertama, Syekh meletakkan judul pembahasan ini dan meletakkan kisah wasaya Luqmanul Hakim libnihi, menceritakan tentang bagaimana Luqman Al-Hakim beliau bisa mendidik anaknya. Maka dalam bab pertama ini beliau meletakkan wasaya Luqmanul Hakim libnihi, bagaimana Luqman Al-Hakim memberikan pendidikan terhadap anaknya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuh, ketika Luqman berkata kepada anaknya, dan waktu itu tujuan dia berkata untuk memberikan nasihat buat anak-anaknya. Hadhi wasaya nafi'atun hakaha Allah Ta'ala an Luqmanil Hakim. Nasihat ini merupakan nasihat yang sangat berharga yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran Al-Karim, yang mana Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Maka hendaklah kita sebagai orang tua, kita wanti-wanti juga anak keturunan kita dari kesyirikan ini sejak mereka masih kecil. Berkata Syekh di sini, ahdar syirku fi ibadatillah. Luqman Al-Hakim itu dia mengingatkan anak-anaknya agar jangan sampai anaknya melakukan kesyirikan kepada Allah. Kadu'ail amwati wa awil ghaibina, seperti kesyirikan yang sifatnya meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Bisa jadi kebiasaan kita tanamkan kepada anak-anak kita, nak, nenekmu datang nih bulan puasa, mereka tuh minta doa padamu, doakan dia nih. Atau kita minta seolah-olah nenek itu datang memantau anak-anak kita yang sudah meninggal dunia. Ini merupakan perkara-perkara yang seolah-olah orang yang sudah meninggal dunia itu masih bisa memberikan kebaikan. Awil ghaibina, atau minta pertolongan kepada orang-orang yang tidak ada atau jauh di seberang sana. Ini merupakan bentuk kesyirikan. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya doa itu bagian dari ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Sesungguhnya semua doa itu bagian dari ibadah. Rawahu Tirmizi wa qala hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmizi dan hukumnya hasan sahih. Walamma nazala qaulu ta'ala, saat Allah turunkan firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulminnya. Adapun orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezalimannya. Syakka dzalika 'alal muslimin,
Saat kaum muslimin mendengarkan ayat ini, kaum muslimin ketakutan, khawatir mereka kalau mereka telah menzalimi diri mereka. Wa qalu ayyuna la yazlimu nafsahnya. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak mungkin menzalimi dirinya? Dan kita ketahui setiap manusia melakukan kesalahan. Kullu ibnu Adam khata' wa khairul khata' at-tawwabin. Semua anak cucu Adam melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang senantiasa bertobat dari kesalahan yang dilakukannya. Tapi apa kata Rasulullah menanggapi pertanyaan para sahabat ini? Laisa dzalik, bukan apa yang kalian perkirakan yang dimaksud oleh ayat ini. Innama huwa syirku, akan tetapi yang diingatkan Luqman di sini adalah tentang kesyirikan. Alam tasma'u qawlu Luqman libnihi, bukankah pernah kalian dengar pesan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah melakukan kesyirikan kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Kemudian pesan Allah juga dalam Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ini juga dijelaskan dalam surat Luqman ayat yang ke-14-nya. Dan kami wasiatkan kepada manusia, hendaklah mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamaladhu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya telah mengandungnya di atas kesusahan, di atas keletihan. Wa fisaluhu fi amaini, dan ibunya juga telah mendidiknya, membesarkannya agar dia bisa makan minum selama 2 tahun, telah menyapihnya selama 2 tahun. Itu merupakan kesusahannya sangat besar. Anishkurlinya, maka hendaklah mereka bersyukur kepadaku, kata Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Allah menciptakan kita di dalam rahim orang tua kita. Waliwalidayka ilayyal masir, dan hendaklah dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan sesungguhnya kepada saya lah mereka dikembalikan. Di dalam ayat ini kata Syekh, summa qarana bi wasiyatihi iyyahu, Allah mengaitkan antara wasiat kepada Allah dan wasiat kepada orang tuanya. Saat Allah memerintahkan agar jangan melakukan kesyirikan kepada Allah, lalu Allah kaitkan jangan juga melakukan durhaka atau tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, yaitu berupa albirra bil walidaini liizmai haqqihima. Alasannya adalah hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita karena mereka begitu besar pengorbanannya, begitu besar hak-hak mereka yang mesti kita tunaikan. Kita sadari sejak kita lahir sampai sekarang sudah berapa besar jasanya kepada kita. Maka dalam hal inilah kata Syekh, Allah sengaja mengkaitkan antara bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua, karena begitu besar hak orang tua yang telah kita dapatkan. Sudah begitu besar kebaikan orang tua yang kita terima sejak kita lahir ke dunia ini, bahkan sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Fal hamluhu waladaha bimasyaqqatin, bahwasanya seorang ibu mengandung anaknya sangat susah. Wal abtakfilu fil infaq, dan adapun seorang bapa, dia senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan anaknya.
fastahaqqa minal waladi syukru lillahi wa liwalidayhi. Dengan alasan inilah maka diwajibkan dan ditekankan kepada seorang anak agar dia berbakti dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbakti dia kepada orang tuanya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat ke-15 dalam surat Al-Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm. Seandainya kedua orang tuamu memerintahkan kepadamu agar melakukan kesyirikan, ma laysa laka bi ilm, sedangkan engkau tidak mempunyai ilmu tentang hal itu, fala tuti'humanya, jangan ikuti kesyirikan yang diajarkan oleh kedua orang tuamunya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufanya, dan hendaklah engkau pergauli kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik, yang makruf. Wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum, dan ikutilah jalan orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, dan sesungguhnya kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'lamun, kata Allah. Dan sesungguhnya apapun yang akan kalian perbuat di dunia nanti akan diingatkan lagi di akhirat, akan dibalas semua amal kalian. Dijelaskan Imam Ibnu Katsir, ma khulasatuhu, dijelaskan Imam Ibnu Katsir tentang kesimpulan dari ayat ini. Ai in harsuha alaika kullu harsinnya, seandainya kedua orang tuamu mereka memaksakan agar engkau mengikuti mereka terhadap apa-apa yang mereka yakini dari berupa agama mereka, tapi di dalamnya ada kesyirikannya, fala tuqbal minhum dzaliknya, maka janganlah engkau ikuti apa yang mereka lakukan itu berupa kesyirikan atau yang lainnya. Wala yamna'u dzalika min an tusahibuhuma fid dunya ma'rufan. Saat kita mengingkari kejelekan yang diajarkan kepada kita, bukan berarti kita terhalang atau tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik wajib kepada mereka, dan kita mengingkari dan tidak mengikuti apa yang mereka lakukan itu merupakan hal yang wajib juga kita ingkari, tidak mengikutinya. Wattabi sabilal mu'minin, dan hendaklah kita mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, la ta'atun li ahadin fi ma'siyatillah, kita tidak boleh melakukan ketaatan kepada siapapun dalam perkara kemaksiatan kepada Allah. Innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu boleh dilakukan hanya dalam perkara yang baik yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian lanjutan ayat ini, ya bunayya, kata Luqman Al-Hakim, wahai anakku, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin, wahai anakku, seandainya ada seberat biji sawi kebaikan, fatakun fi sakhratin, kebaikan itu diletakkan di dalam batu, au fis samawati, atau kebaikan yang kecil itu yang sebesar biji sawi itu diletakkan di langit, au fil ardi, atau diletakkan di dasar bumi, ya'ti bihallahu, sesungguhnya kebaikan itu nanti akan didatangkan Allah lagi di akhirat. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah Maha halus dan Maha mengetahui. Jadi semua kebaikan itu dijelaskan oleh Luqman kepada anaknya, bahwasanya sebesar apapun kebaikan atau bisa jadi kejelekan yang dilakukan anaknya, hendaklah nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga kita sebagai orang tua, hendaklah kita tanamkan kepada anak-anak kita
sedini mungkin agar mereka menjauhi kesyirikan. Dan kita tanamkan kepada mereka bahwasanya sekecil apapun kebaikan yang dilakukannya dan sekecil apapun kejelekan yang telah dilakukannya, maka nanti Allah akan membalasnya di hari akhir kelak. Sehingga anak kita dia akan tumbuh hati-hati dalam segala hal, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Berkata Imam Ibn Katsir, "Ain mazlamatun aw khati'atun law kanat misqala habbatin khardalatin ahdarahu Allah Ta'ala yaumal qiyamah haitsu yad'ul mawazinul qistun." Kata Imam Ibn Katsir, sekecil apapun kezaliman atau kesalahan yang telah kita lakukan, walaupun itu hanya sebesar biji sawi, maka Allah akan mendatangkannya kembali pada hari kiamat saat timbangan sudah ditampakkan untuk mencari keadilan di akhirat. Wajaza 'alaiha in khairu fa khairun, dan dia akan diberikan balasan apabila kebaikan yang kecil itu, maka akan dibalas juga dengan kebaikan. Wa in syarra fa syarra, dan seandainya kejelekan yang kecil itu, maka akan dibalas juga dengan kejelekan. Kemudian pesan Luqman Al-Hakim juga kepada anaknya, "Ya bunayya aqimis shalah." Wahai anakku, laksanakanlah salat, tegakkanlah hak-haknya, addiha bi arkaniha wa wajibatiha bi khusu'. Hendaklah wahai anakku, laksanakanlah salat itu dengan memenuhi rukun-rukunnya. Dengan memenuhi rukun-rukunnya, bukan sekedar salat, tumakninahnya dibaguskannya. Dan hendaklah lakukan dengan cara khusyuk, betul-betul dipahami, diinok manuangkan, betul-betul dipahami, dimasukkan ke dalam diri kita, sehingga salat yang kita salat sehari-hari betul-betul membekas di dalam diri kita. Dan kita ketahui Rasulullah mengatakan, "Inna sholata kanan," sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apabila kita betul-betul menjaga hak-hak salat, maka insyaallah dia akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka tak heran masih banyak di antara saudara kita melanggar hak-hak orang lain. Itu bisa jadi karena salatnya belum dilakukan secara sempurna, belum dilakukan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, sehingga hal itu tidak membekas di dalam dirinya. Kemudian pesan Luqman Al-Hakim setelahnya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wahai anakku, hendaklah engkau memerintahkan kepada kebaikan dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar. Kata Syekh di sini, biladfin wa laysa biduni syiddatin. Saat melakukan amalan ma'ruf nahi munkar ini, hendaklah kita lakukan dengan cara yang lembut, bukan dengan cara yang kasar lagi keras. Jadi saat kita mencegah dari perbuatan keji yang mungkar, dilakukan dengan cara yang lembut. Sebagaimana Luqman di sini menceritakan, ya bunayyanya, pelannya, wahai anakkunya, aqimis sholahnya, tunaikanlah sholatnya, wa'mur bil ma'rufnya, dan perintahkanlah, lakukanlah hal-hal yang baiknya, wanha 'anil munkar, dan cegah dari kemungkarannya. Nada panggilan atau ajakan yang dipakai Luqmanul Hakim di sini nadanya yang sifatnya lembut, bukan keras. Karena diawali ya bunayya, wahai anakkunya. Maka dalam hal ini apabila bisa jadi anak keturunan kita atau bisa jadi anak didik kita, kenapa mereka keras wataknya? Bisa jadi cara kita mengingkari mungkar itu tidak tepat atau terlalu keras. Akhirnya mereka melawan kita dengan
kekerasan yang sama. Maka dalam hal ini hendaklah kita mendidik anak kita itu dengan cara yang lembut. Kemudian pesan Luqman Al-Hakim juga kepada anaknya, wasbir ala ma asabaka. Wahai anakku, bersabarlah engkau terhadap apa yang telah menimpamu. Di dalam ayat ini kata Syekh, ilmun annal amra bil ma'rufi wa nahy 'anil munkari sayanaluhu adza fa amruhu bis sabri. Orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, maka mereka akan mendapatkan kesulitan, akan mendapatkan bisa jadi celaan dari orang lain. Saat kita larang orang lain, jangan kamu berjudi, jangan kamu mabuk-mabukan, jangan kamu pacaran, maka ada kemungkinan kita akan mendapatkan teguran yang lebih parah. Anda ini sok sucinya, Anda ini sok solehnya, urus saja dirimu, urus saja keluargamu. Akhirnya itu akan menyakitkan hati kitanya. Maka apa kata Syekh di sini? Hendaklah kita bersabar di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Bisa jadi satu kali, dua kali kita nasihati, itu akan memantul, menolak apa yang kita ajak kepadanya. Maka dalam hal ini hendaklah kita bersabar di dalamnya. Rasulullah SAW menjelaskan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Sahih rawahu Ahmad wa ghairuhu. Orang-orang yang senantiasa bergaul dengan manusia serta mereka bersabar terhadap gangguan yang datang dari manusia lain, afdalu, manusia yang bergaul ini lebih baik, minal mu'minil ladzi yukhalitun nasa yasbiru ala adahum, lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul dengan manusia dan juga tidak sabar terhadap gangguan yang mereka dapatkan dari manusianya. Dan kita ketahui, saat kita bergaul dengan manusia, dengan orang lain, akan kita temukan perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang buruk. Seandainya itu perkara yang baik, mungkin kita akan nyaman, kita akan senang. Tapi seandainya kemungkaran yang terjadi pada diri kita, di depan kita, atau teman kita, bisa jadi keluarga kita, saat kita mengingkarinya, kita akan mendapatkan bisa jadi penolakan atau celaan. Maka hendaklah kita bersabar di dalam hal ini. Karena kata Rasulullah, saat kita mau bergaul dengan mereka yang mana mereka senantiasa melakukan kejelekan, melakukan kemaksiatan, lalu kita bersabar terhadap apa yang mereka lakukan, itu lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul dengan manusia. Kemudian pesan Luqman di ujung ayat ini, inna dzalika min azmil umur. Semua yang saya jelaskan tadi, kata Luqman Al-Hakim, merupakan perkara yang sangat penting. Yang pertama, kita wanti-wanti anak kita jangan melakukan kesyirikan. Yang kedua, kita wanti-wanti anak kita agar mereka bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya, karena alasannya Allah telah menciptakannya dan orang tuanya sudah susah, letih membesarkannya. Dan poin yang keempat, hendaklah kita senantiasa memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, serta bersabar saat kita memerintahkan itu semuanya. Pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah besok hari akan kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.